Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Della Arfianti dengan NIM 215231201. Kemudian ada Tri Asmara Wahyu Wijayanti dengan NIM 215231205. Kemudian ada Aliska Naswa Fadilah dengan NIM 215231222. Dan yang terakhir ada Nani Safitri dengan NIM 215231227. Baik, langsung ke materi. Yang pertama ada pengertian akad istisna. Akad istisna adalah memesan kepada penjual atau produsen atau perusahaan untuk memproduksi suatu barang tertentu untuk konsumen atau pembeli. Yang kedua ada jenis-jenis akad istisna. 1. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemesan atau mustasni dengan penjual atau sani. Yang kedua, istisna paralel adalah bentuk akad istisna antara penjual dengan pemesan yang mana dalam memenuhi kewajibannya kepada pemesan, si penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain. Tema akad istisna. Akad istisna, keterangan penjual dan pembeli melakukan akad. Barang yang sudah diproses diberikan pada pembeli. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Kemudian akad istisna paralel. Keterangan penjual dan pembeli melakukan akad. Barang yang sudah diproses diberikan pada pembeli. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Penjual memesan atau membeli pada produsen. Barang pesanan penjual telah siap dan diberikan pada penjual. Rukun akad istisna. Yang pertama produsen atau sani. Yang kedua pemesan atau mustani. Yang ketiga barang atau masnu. Yang keempat harga atau saman. Yang kelima sikhat atau akad ijab qabul. Syarat-syarat dari akad istisna. A. Pihak yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. B. Ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. C. Apabila isi akad yang disyaratkan syani hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istisna tetapi berubah menjadi akad ijarah. D. Pihak yang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. E. Masnu atau barang objek pesanan memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, ukuran atau tipe, mutu, dan jumlahnya. F. Barang pesanan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syarok atau menimbulkan kemudaratan atau maksiat atau kejelekan. Sumber hukum akad istisna. Menurut Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan menurut sunnah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dijelaskan bahwa 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Perilaku akuntansi. Akuntansi untuk penjual. A. Beban ke akad akan diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akan disepakati, dan jika akan tidak disepakati maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. B. Biaya perolehan terdiri biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan khusus untuk biaya istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. C. Pengakuan pendapatan diakui dengan 2 metode, yaitu metode akad selesai dan metode persentase penyelesaian. D. Penyajian dan pengungkapan. C. Untuk pembeli. A. Untuk pembayaran tunai atas pesanan istisna. B. Pembayaran istisna secara tangguh. C. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. D. Jika pembeli menerima barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan.
Contoh soal: akuntansi untuk pembeli. Pembayaran tagihan, pembeli ditagih sebesar 480.000. Jurnal aset istisna dalam penyelesaian didebit 480.000. Utang kepada penjual dikredit 480.000. Pembayaran terakhir dan serah terima aset istisna. Nilai akad adalah sebesar 1.200.000, maka saat melakukan sistem pembayaran dari serah terima aset, jurnal yang dibuat, aset istisna dalam penyelesaian 720.000 didebit, utang kepada penjual 720.000 dikredit. Aset tetap 1.200.000 didebit, aset istisna dalam penyelesaian 1.200.000 dikredit. Penolakan aset. Setelah periode pertama, senilai 480.000 dilaksanakan, ternyata ditolak oleh pembeli. Jurnal yang dibuat adalah piutang jatuh tempo kepada penjual 480.000 di debit, aset istisna dalam penyelesaian 480.000 di kredit. Dihempas ke lembang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Tapi ingat teman-teman, barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.